Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Kembali di sini bersama channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video yaitu tentang persiapan simulasi mengajar dan wawancara seleksi pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama simak video ini dan apabila video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, maka mohon bantuannya untuk dapat menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui informasi tentang persiapan simulasi mengajar dan wawancara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti sama-sama video ini. Bapak Ibu yang hebat, petunjuk umum seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak. Yang pertama, pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilaksanakan secara daring atau online dan tanpa dihadiri oleh murid. Yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi dimulai. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Zoom, itu 15 menit sebelum pelaksanaan dimulai. Jangan sampai Bapak Ibu telat masuk ke dalam Zoom. Yang ketiga, peserta menyiapkan alat dan bahan untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar sebagai berikut. Yang A, Bapak Ibu harus menyiapkan ruang yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang, dan tersedianya akses listrik dan internet. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan ruangan yang terang, pencahayaannya yang terang, bebas, sehingga memungkinkan Bapak Ibu ketika masuk ke dalam Zoom itu betul-betul terlihat dengan jelas dan terang. Yang kedua, yaitu harus memiliki akses listrik. Jadi harus ada listrik dan juga harus ada akses internet. Yang B, Bapak Ibu harus menyediakan alat dan bahan seperti RPP, papan tulis kecil, alat peraga, spidol, kertas putih, dan lain-lain. Sebelum Bapak Ibu melakukan simulasi, hendaknya Bapak Ibu harus mengupload rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu harus diupload duluan. Kemudian menyiapkan papan tulis, kemudian alat peraga. Ingat Bapak Ibu, agar betul-betul terasa pembelajarannya, Bapak Ibu harus betul-betul menggunakan alat peraga yang kontekstual dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Yang berikutnya, C. Jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan jaringan internet seperti WiFi dan ada cadangannya seperti modem. Jadi jika nanti terjadi trouble jaringan internetnya, maka akan ada cadangannya yaitu menggunakan modem. Yang berikutnya, komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan laptop yang memadai, yang ketika untuk pembelajaran itu dapat menampilkan seluruh tubuh dari kandidat. Jangan sampai hanya terlihat satu kepala saja, kemudian bawah ke badan tidak terlihat. Nah itu. Yang berikutnya, melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet dengan orang lain untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi Bapak Ibu sebelum dari seleksi itu dimulai atau mengajar dimulai, Bapak Ibu harus berlatih dulu dengan teman yang lain agar dapat memastikan bahwa pencahayaan itu baik, kemudian penangkapan dari
Video itu juga baik dan suaranya juga betul-betul terdengar dengan jelas. Yang kelima, calon peserta diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak boleh duduk seperti orang menjadi narasumber, tapi harus betul-betul berdiri bagaimana Bapak Ibu seperti mengajar di depan kelas. Yang keenam adalah berpakaian yang baik, cocok seperti mengajar di depan murid. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan diri. Ini kan Bapak Ibu mungkin mengajarnya di pendidikan olahraga, jasmani dan kesehatan, boleh Bapak Ibu menggunakan kaos dan training. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajar seperti tema atau mata pelajaran, maka hendaknya Bapak Ibu harus menggunakan pakaian yang rapi, yang baik layaknya Bapak Ibu sedang mengajar di depan murid-murid. Bapak Ibu yang hebat, yang harus disiapkan oleh kandidat adalah yang pertama laptop atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Telepon pintar tidak disarankan digunakan untuk proses seleksi daring. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, itu tidak boleh merekam dengan menggunakan telepon. Jadi harus menggunakan laptop atau komputer. Dan laptop atau komputer itu harus dilengkapi dengan fitur seperti kamera video dan mikrofon. Dan terhubung dengan koneksi internet dengan baik. Yang kedua, jika tersedia, siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga atau handsfree dan headset. Nah, jika ada, Bapak Ibu boleh disiapkan itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sambungan internet yang baik dan siapkan sambungan cadangannya, ya. Jadi harus ada WiFi dan harus ada sambungan cadangannya, seperti modem dan lain-lain. Yang keempat, Bapak Ibu harus mendownload Google Meet, ya. Harus ada tersedia di dalam laptop. Dan yang kelima adalah kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan di internet. Ini sesuai dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi Bapak Ibu sama sekali tidak diperkenankan untuk merekam pada proses saat pembelajaran berlangsung, apalagi sampai mengunggah ke dalam media sosial. Maka Bapak Ibu akan kena pasal Undang-Undang ITE Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, itu. Jadi harus diperhatikan betul. Bapak Ibu yang hebat, selanjutnya pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Yang pertama adalah persiapan. Satu, lihat topik yang bisa dipilih melalui link. Ada linknya https, bit.ly, topik, dan seterusnya. Yang kedua, persiapkan RPP simulasi mengajar dan unggah di menu seleksi SM. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkan RPP, dan RPP itu betul-betul Bapak Ibu buat sendiri. Jangan plagiat atau jangan download atau jangan RPP punya orang. Kenapa? Karena nanti pada saat ditanya tentang RPP itu, maka kalau Bapak Ibu membuat sendiri akan bisa menjawabnya. Tetapi kalau Bapak Ibu plagiat atau mengcopy paste, ketika ditanya tidak akan tahu. Yang ketiga, persiapkan semua perlengkapan seperti laptop, internet, alat bantu mengajar, dan lain-lain. Yang keempat, login ke https sekolah penggerak Kemendikbud.go.id. Dan yang kelima adalah login ke akun Google seperti login ke Google Mail atau Gmail. Nah, inilah persiapannya. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan simulasi mengajar, ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus masuk ke seleksi simulasi. Yang kedua, klik tautan Google Meet yang tersedia. Kemudian di dalam akun ada 2 asesor
silahkan tanyakan apa suaranya sudah didengar ataupun belum. Jadi nanti asesor itu yang akan menilai Bapak Ibu ada 2 orang, ya. Bapak Ibu bisa menanyakan bagaimana suara saya apa bisa didengar, bagaimana wajah saya apa bisa dilihat, dan seterusnya. Yang keempat, diawali dengan asesor akan melakukan verifikasi kandidat. Siapkan data diri Bapak Ibu. Jadi data diri Bapak Ibu harus disiapkan. Yang kelima, siapkan KTP asli dan tunjukkan ke kamera setelah diminta. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menunjukkan KTP. Apakah di KTP itu, ya, KTP itu nanti akan dilihat melalui Zoom, ya. Apakah nanti di KTP itu sama identitasnya atau tidak dengan wajah asli pada saat Zoom, ya, termasuk mungkin fotonya. Dan yang keenam, ketika selesai praktik mengajar, maka tekan tombol live call dan di Google Meet. Nah, jadi sudah selesai dari itu, tentunya kita harus pamit dulu, jangan langsung begitu live, ya. Langsung kita pamitan dulu, ya, kita menyapa-nyapa dulu dengan asesor yang ada di sana. Yang selanjutnya adalah lain-lain. Yang pertama, lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan tatap muka. Ya, jadi betul-betul silakan Bapak Ibu walaupun waktunya hanya 8 menit, tapi betul-betul gunakan, manfaatkan dengan baik. Ingat sekali lagi bahwa pembelajaran itu, ya, berpusat pada siswa. Jangan Bapak Ibu banyak melakukan ceramah atau, ya, pembicaraan yang banyak. Bukan, ini sifatnya bukan teacher center, tapi ya berpusatnya kepada siswa. Yang ketiga, yang kedua, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini seolah-olah Bapak Ibu langsung tatap muka di depan siswa walaupun siswanya tidak ada. Jadi bukan seolah-olah seperti metode daring Bapak Ibu bisa share screen materinya melalui video call. Jadi tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Jadi kalau Bapak Ibu waktunya melebihi dari 10 menit, maka asesor akan menghentikan. Ya, stop atau selesai begitu. Dan sebaiknya Bapak Ibu harus berlatih dulu agar waktunya itu betul-betul tepat 8 menit atau sampai 10 menit. Jangan sampai bertele-tele atau melebihi waktu yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, kompetensinya yang harus dimiliki atau pengetahuannya adalah yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakter murid. Ini perlu digarisbawahi, nanti ketika pembelajaran, maka guru harus menggunakan strategi komunikatif yang positif dan efektif. Ya. Jadi pembelajaran itu harus betul-betul komunikatif. Ya. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Guru memandu pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Bapak Ibu mengajar harus betul-betul sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu unggah. Jangan sampai keluar dari RPP yang sudah Bapak Ibu laporkan. Karena dua instruktur itu nanti akan memegang RPP yang Bapak Ibu berikan. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Ya, guru melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu harus terbiasa untuk melakukan refleksi. Apakah pembelajaran itu tercapai atau tidak? Harus ada refleksinya.
Bapak Ibu, yang kita selanjutnya ke seleksi wawancara. Jadi tadi seleksi penilaian mengajar sudah selesai, kita lanjut ke seleksi wawancara. Yang pertama, tujuan atau misi. Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif, baik bagi dirinya sendiri maupun anak didik yang ada di lingkungan sekitar. Ini adalah tujuan atau misinya. Ya. Yang kedua, membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan dengan menggunakan hubungan kolaboratif dan memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, itu adalah tujuan Bapak Ibu, yaitu membangun hubungan yang positif. Dan yang ketiga adalah daya juang atau resiliensi. Sebagai pengajar yang harus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Bapak Ibu yang hebat, ketika nanti Bapak Ibu sudah lolos sebagai calon guru penggerak, maka Bapak Ibu akan dibekali diklat selama 9 bulan. Bayangkan 9 bulan itu waktu yang sangat lama. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul berfokus dan berpikir positif, ya, serta ketika terjadi kendala harus bangkit kembali dan menghadapi kegagalan, ya, untuk mencapai tujuan. Jadi harus terus bangkit kembali, harus semangat kembali seperti itu. Bapak Ibu, untuk yang keempat adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu diwawancarai, ya, tentang inisiatif untuk mengambil tindakan, maka jawabannya adalah sebagai pengajar harus bertindak segera untuk mencapai tujuan. Kemudian melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersifat proaktif dan mandiri. Yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Bapak Ibu harus sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus terus aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki dirinya. Yang keenam adalah mengembangkan orang lain. Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach atau anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang kelak membantu dan menunjangnya untuk untuk sukses di masa depan. Nah, itu mengembangkan orang lain. Jadi kita perlu mengembangkan orang lain, ya, termasuk anak didik atau rekan kerja, pengajar lain, pengajar teman lain, dan atau orang lain. Yang berikutnya adalah kematangan etika. Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran. Berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang selaras antara perkataan dan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Ya. Jadi kematangan etika adalah yaitu menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya, ya. Selalu terbuka, kemudian jujur, berperilaku dengan baik dan bijaksana serta kasih sayang. Nah, itulah kematangan etika yang harus dimiliki. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan.
sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif, memilih tindakan terbaik, dan menetapkan kriteria keputusan yang jelas. Jadi ketika kita mengambil keputusan, hendaknya ya harus mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya tersebut. Sehingga kita tidak akan salah untuk mengambil keputusan. Dan hendaknya kita berkolaborasi dengan guru lain dalam mengambil tindakan dan keputusan, jangan mengambil keputusan sendiri. Bapak Ibu yang hebat, ketika Bapak Ibu mendaftar ya, di antaranya ini persyaratannya Bapak Ibu harus daftar melalui laman SIM PKB, kemudian mengisi kurikulum file dengan jujur, kemudian mengupload fotokopi KTP, ijazah S1, dan surat izin atasan. Kemudian jawab soal tes dengan jujur dan pengalaman sendiri. Kemudian lakukan praktek mengajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikuti tes wawancara dengan seksama. Bapak Ibu yang hebat, jika Anda ingin mengkontribusikan diri Anda untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, kini saatnya Anda mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Saya berpikir ilmu jangan digenggam, tapi dibagikan agar bermanfaat. Terima kasih, salam guru penggerak. Itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.